Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mempelajari aktivitas fisik untuk mencapai kebugaran. Oke, kita perlu ketahui dulu ada beberapa istilah terkait aktivitas fisik dan latihan fisik. Bedanya apa gitu ya? Yang pertama adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang meningkatkan keluaran energi di atas BMR. BMR itu adalah basal metabolic rate ya, energi yang kita gunakan sehari-hari oleh tubuh kita untuk pernafasan, untuk pencernaan dan lain-lain ya, untuk aktivitas alamiah tubuh. Jadi kalau kita beraktivitas fisik berarti kita sudah mengeluarkan energi di atas BMR. Karena kalau kita diam saja atau kita tidur itu namanya bukan aktivitas fisik. Berarti namanya BMR. Tapi kalau kita bergerak dikit di atas BMR itu baru dikatakan aktivitas fisik. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan oleh kita sebagai manusia yang dilakukan setiap hari namun tidak terukur. Kadang kita juga tidak sadar gitu ya, seperti kita mandi, menyapu, berjalan, membawa kantong belanja, pergi ke supermarket, naik kendaraan, kemudian jalan ke halte ya, dan lain-lain. Ya, jadi semacam kegiatan sehari-hari mengeluarkan energi tapi tidak terukur, tidak terencana ya, tidak teratur gitu ya. Jadi entah kapan saja kita lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Beda dengan latihan fisik. Kalau latihan fisik ini adalah aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, teratur, dan terukur untuk mencapai atau mempertahankan salah satu atau lebih dari komponen kebugaran. Jadi ada tujuannya. Latihan fisik ini ada tujuannya untuk mencapai kebugaran. Kebugaran yang mana? Yang minggu lalu kita bahas. Setidaknya ada 5 komponen kebugaran yang terkait kesehatan. Health related fitness, ada cardiorespiratory fitness, ada muscular strength, muscular endurance, body composition atau flexibility. Ya, itu baru namanya latihan fisik, ada tujuannya. Makanya dilakukan secara terencana, terstruktur, teratur dan terukur. Istilah dalam bahasa Inggris kita sering dengar kalau untuk latihan fisik adalah exercise atau training. Sedangkan kalau untuk aktivitas fisik, bahasa Inggrisnya adalah physical activity. Lalu olahraga masuk mana, Bu? Olahraga dalam bahasa Inggris disebut dengan sport. Nah, kalau untuk sport, ini di atas levelnya, di atas latihan fisik. Dia bukan cuma bertujuan untuk mencapai kebugaran, tapi juga untuk mencapai prestasi. Ya, jadi kalau dikatakan olahraga adalah latihan fisik yang tujuannya bukan cuma untuk mencapai kebugaran, tapi untuk mencapai prestasi, medali. Oke, bagaimana latihan fisik untuk mencapai kebugaran tadi? Apa yang perlu dilakukan? Banyak macamnya. Ada yang namanya aerobic training, ada strength training, resistance training, flexibility training. Nanti kita lihat jenis-jenisnya ya. Semua ini bisa dilakukan salah satunya atau gabungan dari keempatnya untuk mencapai health related fitness ya. Apakah itu untuk mencapai cardiorespiratory atau untuk muscular strength atau muscular endurance atau body composition atau flexibility, pasti masing-masing ini berbeda jenis latihan fisiknya. Itu yang teman-teman harus pahami. Nah, konsep fit ini perlu teman-teman pahami sebelum Anda masuk ke jenis-jenis latihan fisik. Sebagai seorang ahli gizi, Anda disarankan memahami ini ya, bagaimana latihan fisik untuk kebugaran, di mana latihan fisik ini kan terukur ya. Ukurannya adalah menggunakan fit. F adalah frekuensi, I-nya intensity, T-nya time, T-nya type. Frekuensi ya, seberapa sering latihan fisik itu dilakukan. Yang kedua, intensity, seberapa intens atau seberapa berat latihan fisik dilakukan. Yang ketiga, time, seberapa lama sih latihan fisik dilakukan, durasinya gitu ya. Dan type, jenis latihan fisik apa yang dilakukan untuk kebugaran ini, untuk kebugaran itu ya. Pasti masing-masing kebugaran akan beda type-nya. Nah, contoh ya, kita sekarang masuk untuk konsep fit untuk mencapai kebugaran cardiorespiratory fitness ya. Kita masuk ke komponen kebugaran yang pertama. Bagaimana frekuensi untuk mencapai daya tahan jantung dan paru-paru yang bagus gitu ya. Berapa kali dalam seminggu saya harus latihan? Lakukanlah latihan fisik 3-5 kali seminggu. Nah, ini adalah saran dari CDC Amerika, saran juga dari Kemenkes Republik Indonesia ya, menyarankan 3-5 kali seminggu. Saran WHO juga. Kenapa 3-5 kali ya? Bagi pemula disarankan jangan sering-sering dulu. 3 kali dulu aja, nanti ditingkatkan bertahap, lama-lama bisa menjadi 5 kali, bahkan lebih dari 5 kali seminggu. Kenapa sih range-nya 3-5 kali seminggu? Karena kalau lebih dari 5 kali, terlalu sering, bahkan mungkin setiap hari latihan fisik, dikhawatirkan
bisa cedera, ya kan, namanya latihan fisik. Bayangkan lari tiap hari, itu akan mungkin muncul cedera yang membuat orang jadi kapok berolahraga. Itu sangat kita hindari, ya, karena kita ingin olahraga itu sifatnya konsisten, ya, latihan fisik sifatnya konsisten. Kalau kurang dari 3 kali, itu nggak cukup. Misalnya saya lari 30 menit Bu, tapi cuma seminggu sekali, kurang. Atau cuma 2 kali seminggu, kurang, ya. Kalau kurang dari 3 kali, itu tidak cukup untuk membangun daya tahan kardiorespirator yang bagus. Dan kalau kurang dari 3 kali, ini juga sulit melatih tubuh kita untuk beradaptasi dari latihan. Teman-teman tahu ya, kalau kita sedang latihan fisik, jogging atau running, pasti ada saja yang membuat lelah, ya, pegel otot, nyeri otot gitu ya. Kalau kita jarang melakukan latihan fisik, maka yang terjadi adalah gampang ototnya gampang sakit, ya, gampang pegel gitu ya. Tapi kalau dilakukan secara rutin, lebih sering, maka otot kita akan mudah beradaptasi. Sehingga rasa nyeri tadi yang sangat hebat bisa berkurang dengan sering melakukan latihan fisik. Oke. Nah, berikutnya intensitinya. Seberapa intens? Sesuaikan intensitas latihan dengan kondisi individu masing-masing ya, dan juga lingkungan maupun cuaca. Penting sekali. Contoh, bagi para pemula ya, yang baru mulai latihan fisik teratur nih ya, yang tadinya nggak pernah latihan fisik, tiba-tiba mau mulai ya, kemudian atau individu yang baru masa pemulihan, atlet yang baru pemulihan dari penyakit atau dari cedera, atau mereka yang berlatih pada kondisi yang cuaca sangat panas ya. Saya rasa pilihlah intensitas yang ringan untuk mencegah yang namanya cedera, mencegah overdehidrasi yang berlebihan, dan lain-lain yang bisa menyebabkan kita memiliki masalah kesehatan. Ya. Sekarang bagaimana sih mengukur intensitas latihan aerobik? Seberapa ukurannya kita dibilang intens atau berat gitu ya? Ada 2 ukuran. Kita bisa menggunakan ukuran maximum heart rate atau MHR, dan juga bisa menggunakan METS. Yang pertama MHR. Dianjurkan latihan dengan intensitas 65-85% MHR. Nah, ini teman-teman kalau di bidang olahraga pasti akan sering mendengar istilah seperti ini. Lakukanlah latihan 65-85% MHR. Apa sih cara hitung MHR, bagaimana gitu ya? MHR itu simpel sekali menghitungnya, hanya dengan mengurangi angka 220 dengan umur kita masing-masing. Contoh, seorang dengan usia 19 tahun, maka MHR-nya adalah 220 dikurang 19, yaitu 201. Nah, jadi teman-teman yang usia 19 tahun, maka maksimum heart rate-nya adalah 201. Nah, sekarang gampang, kita tinggal hitung. Berarti kalau 65% dari MHR atau 65% dari 201, berapa sih? Oh, 131 denyut per menit. 90%, 85% Anda bisa hitung sendiri. Sekian denyut per menit. Nah, jadi kalau misalnya ada anjuran, Anda dianjurkan untuk latihan fisik di angka 65-90% MHR ya, Anda hitung sendiri MHR-nya berapa dan persenkan sendiri. Oh, kalau di contoh ini berarti saya harus bermain di 131 sampai 181 denyut per menit. Nah, gitu ya. Berarti tidak boleh kurang dari 131 dan tidak boleh lebih dari 181. Kalau kurang, berarti kan nggak cukup intensitasnya, terlalu ringan, tidak cukup untuk membakar kalori, tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Terlalu lebih juga bisa berakibat kelelahan yang berlebih, atau bisa mengganggu, justru malah bisa merusak daya tahan jantung dan paru-paru. Ya, jadi tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kurang. Jadi range-nya adalah di antara ini. Lalu bagaimana Bu saya menghitung MHR begitu ya? Apakah ada alatnya? Sekarang teman-teman jangan khawatir, banyak sekali digital sport dalam bentuk gelang sport ya, sport gelang, ataupun dalam bentuk Android ya, aplikasi di Android, ataupun juga kalau kita lihat di layar-layar treadmill, di mesin treadmill itu ada layarnya ya. Layarnya itu bisa merecord jumlah MHR pada saat kita bergerak. Jadi pada saat teman-teman jogging di atas treadmill, itu angkanya akan muncul. Berapa MHR kita sudah bergerak. Kalau terlalu cepat, biasanya dia akan tinggi nilai MHR-nya, gitu ya. Atau kalau kita terlalu santai, dia berarti akan rendah. Nah, teman-teman bisa cek sendiri. Saya harus di range ini, berarti kalau terlalu kurang, saya terlalu santai, saya harus lebih rajin lagi. Atau kalau terlalu berat, misalnya sampai 200 MHR, berarti kita harus kurangi karena terlalu berlebihan. Ya, semoga nanti bisa dipahami. Nah, kemudian METS, gitu, METS ya. METS ini saya kasih warna merah di angka S karena menunjukkan jamak atau plural ya dalam bahasa Inggris.
METS merupakan satuan metabolisme atau penggunaan energi di atas metabolisme saat istirahat. METS digunakan sebagai ukuran metabolisme saat aktivitas sehari-hari maupun latihan atau berolahraga. Jadi, karena satu MET adalah saat istirahat atau saat resting metabolic rate ya, setara dengan RMR, maka nilai MET di atas level istirahat adalah lebih dari 1. Itulah kenapa MET-nya menjadi jamak METS gitu ya. Nilai MET saat latihan maupun saat beraktivitas fisik sehari-hari adalah sekian kali dari nilai MET saat beristirahat. Sudah pasti, karena kalau nilai MET istirahat adalah 1. Anda duduk diam itu 1 ya. Geser dikit mungkin 1, berapa gitu ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Contoh, nilai MET 2 artinya nilai metabolisme orang tersebut saat beraktivitas atau selama latihan adalah 2 kali dari metabolisme saat beristirahat. Jadi ukuran MET itu semacam ukuran untuk dia berapa kalinya dari MET istirahat ya gitu ya. Apakah ada cara hitungnya? Cara hitungnya tidak ada. Selama ini hanya ada tabel yang menyatakan aktivitas dan nilai MET-nya masing-masing. Nanti kita akan tampilkan. Nah, penggolongan MET berdasarkan intensitas. Di sini digolongkan kalau MET-nya 3-5 ini tergolong intensitas yang low, rendah ya. Contohnya apa sih? Misalnya pekerjaan rumah tangga, industri dalam hal ini seperti pabrik yang mungkin duduk sambil ngumpas-ngumpasin kentang atau membungkus ya, pekerjaan di pabrik sepatu misalnya duduk sambil memasang tali sepatu misalnya ya, itu termasuk MET yang ringan. Dan yang seperti ini walaupun pekerjaannya banyak tidak dapat meningkatkan kebugaran. MET yang kedua adalah level 6-10, ini intensitas moderate atau sedang. Ini MET yang cocok untuk memulai latihan ya. Bagi mereka yang baru mulai berolahraga, biasanya disarankan melakukan olahraga yang intensitasnya 6-10 MET. Kalau lebih dari 10, ini masuk figures atau berat. Contohnya seperti sprint ya, renang cepat, olahraga permainan yang melelahkan itu masuk yang levelnya berat. Nah, ini contoh saja ya. Tabel ini didapat dari American College of Sport Medicine. Jadi approximate, jadi perkiraan nilai MET dan juga caloric cost atau kilokalori yang dikeluarkan dari selected activities, dari aktivitas tertentu ya. Gitu ya. Bagi orang yang berat badannya sekitar 154 pound atau sekitar berapa 70-an sekian kilogram ya. Contoh, kalau dia rest, istirahat, maka MET-nya 1. Kalori yang dikeluarkan sekitar 1,2 kilokalori per menit. Untuk yang light housework ya, kalau misalnya pekerjaan rumah tangga yang ringan seperti ngelap kaca, ngelap meja, itu MET-nya mungkin antara 2-4. Main bowling MET-nya 2-4, santai ya. Walking 2-7, tergantung walkingnya bagaimana. Kalau walkingnya cepat mungkin bisa di 6, di 7. Panah itu 3-4. Dancing 3-7 ya. Ini dan seterusnya ya, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi nilai MET ini memang tidak bisa dihitung. Kita selama ini masih menggunakan acuan dari tabel-tabel yang ada di sumber-sumber ilmiah gitu ya. Oke, tadi kita sudah bahas frekuensi, intensity. Sekarang kita masuk ke time, durasinya. Untuk mencapai kebugaran kardiorespiratori, latihan fisiknya itu berapa lama sih dianjurkannya gitu ya. Direkomendasikan total durasi untuk latihan fisik mencapai kardiorespiratori adalah 20-60 menit sekali latihan. Bisa berupa single session atau multiple session, di mana masing-masing sessionnya berkisar 10 menit. Durasi total latihan biasanya tergantung dari intensitas latihan. Contohnya bagaimana? Lihat di tabel ini, ya. Kalau intensitasnya low to moderate ya, intensitasnya ringan ya sampai sedang seperti jalan atau mungkin renang santai gitu ya. Maka waktu yang kita butuhkan tentu akan lebih lama. 45-60 menit. Ini adalah time yang direkomendasikan untuk bagi pemula. Ya, kalau orang pemula kan biasanya intensitasnya ringan ya, sampai sedang ya. Maka otomatis waktunya kita minta lebih lama. Bu, saya kan baru mulai latihan fisik nih Bu, saya baru mulai jogging ya. Joggingnya gimana? Santai, karena saya masih pemula. Oke, nggak apa-apa, tapi please minimal 45 menit ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kamu jalan santai, cuma 30 menit kurang.
Kalau kamu santai levelnya, maka durasinya harus diperpanjang. Sebaliknya, kalau level kamu high, tinggi, berat, maka durasinya bisa dipersingkat 20 menit, ya. Contohnya misalnya lari, ya lari cepat, ya itu bisa 20 menit cukup lah, ya, karena intensitasnya sudah tinggi, kalorinya juga pasti besar. Apalagi mereka yang extremely high. Nah, teman-teman mungkin bisa searching di YouTube ya, atau dari teman-teman olahraga tahu ya, ada yang namanya latihan HIIT ya, high intensity interval training ya, HIIT. Nah, itu latihan yang macam itu ya, misalnya ada jumping burpee, kemudian dilanjutkan dengan jumping jack, dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti squat, itu kan intensitasnya tinggi ya. Nah, yang model seperti itu biasanya durasinya nggak lama-lama tuh, antara 5-10 menit cukup, karena intensitasnya sudah sangat-sangat tinggi. Tapi ini tidak disarankan bagi pemula, ini hanya untuk mereka yang sudah terbiasa latihan fisik ya, yang levelnya sudah intermediate ke atas. Kenapa? Bagi pemula, kalau dia langsung melakukan yang extremely high, ini bisa beresiko injury dan bisa berisiko discontinue, artinya dia kapok, tidak bisa melanjutkan latihan di hari-hari berikutnya. Ini yang tidak boleh terjadi. Type, nah jenis apa sih yang bisa dianjurkan bagi orang-orang yang mau meningkatkan kapasitas jantung paru-paru? Nanti kalau ada klien datang ke ahli gizi bisa menyarankan latihan fisik apa sih kalau saya mau meningkatkan daya tahan jantung paru-paru gitu ya. Misalnya pasiennya adalah pasien penyakit jantung atau orang yang baru pulih dari diabetes mellitus atau dalam rangka memelihara glukosa darah. Ini bisa kita anjurkan ya. Latihan yang sifatnya aerobic endurance ya. Aerobic berarti latihan yang menggunakan aero atau oksigen, dan endurance ini tahan lama ya. Durasinya harus lama nih, minimal 30 menit ya. Yang melibatkan pergerakan sebagian besar otot secara ritmik ya, berganti-gantian, seperti dancing, senam irama ya kan, senam kebugaran jantung itu boleh, sepeda ya, kemudian walking, jalan santai, jalan cepat, jogging, renang, cycling, dan maupun aerobic dancing tadi yang saya sebutkan ya, dengan musik-musik yang mungkin akan meningkatkan semangat, itu boleh ya. Oke, tadi kita sudah bahas bagaimana latihan atau konsep fit untuk mencapai cardiorespiratory fitness. Sekarang kita bahas konsep fit untuk otot ya. Bagaimana sih yang mau membesarkan otot, menguatkan otot, dan juga meningkatkan daya tahan otot? Latihannya seperti apa ya untuk muscle strength dan muscle endurance? Oke, kita masuk ke frekuensi dulu. Sama seperti yang sebelumnya, kita bahas dari yang pemula. Bagi mereka yang baru memulai latihan otot ya, beginner, disarankan frekuensinya 2-3 kali per hari dulu. 2-3 hari per minggu. Dan untuk beginner, pemula, kita sarankan full body. Ya, full body dengan waktu istirahat 48-72 jam antar workout. Sedangkan kalau kalian sudah berada pada level intermediate sampai level yang sudah tinggi, kalian bisa 4-5 hari seminggu. Latihannya bukan lagi full body, tapi sudah spesifik pada otot mana yang mau kalian latih. Namanya split workout. Untuk waktu istirahatnya sama. Nah, ada beberapa area tubuh yang biasanya dilatih untuk kekuatan otot ya, maupun latihan daya tahan otot. Setidaknya ada 6. Yang pertama ada abs. Nah, teman-teman lihat abs itu adalah bagian perut yang warna hijau di sini ya. Latihannya macam-macam, ada sit up, ada reverse crunch, bicycle crunch, floor kicks, ada leg raise, ada elbow plank. Nah, ini teman-teman saya minta untuk mempraktekkan ya. Nah, contohnya untuk abs latihannya apa saja. Kemudian untuk quads. Nah, quads ini di daerah paha. Ya, yang mau pahanya kecil, pahanya keker, kenceng, latihannya bisa lunge, bisa high knee, turning kicks, climbers, plank jump, lung step ups. Nah, ini harus dipraktekkan juga. Yang ketiga bagian glutes, ya, bagian bokong. Yang bokongnya mau kenceng, latihanlah squat, donkey kick, bridge, jump knee tuck, fly steps, dan side leg raises. Ini sangat bisa membuat kencang bokong ya. Yang keempat latihan tricep and bicep. Nah, ini pasti cowok-cowok suka. Latihannya bisa close grip push up, tricep dips, tricep extension, get ups, punch, side to side chops.
Untuk melatih back ya, back itu berarti bagian bahu ya, yang bahunya mau kencang juga nih, ada pull ups, elbow lifts, superman, star plank, alternated arm or leg plank, dan juga full arch. Yang keenam adalah bagian dada. Bagian dada yang harus dilatih bisa dengan latihan push ups, plank rotations, chest squeeze, shoulder press, shoulder taps, clapping push ups. Ini membuat ada tambahan otot di bagian dada, jadi lebih ngangkat gitu ya dadanya ya. Oke. Nah, ini soal contoh exercise plan untuk full body workout. Misalnya Senin latihan full body ya, 6 area tadi dilatih gitu ya. Hari Minggu ya. Hari Seninnya rest, istirahat. Selasanya latihan lagi full body, Rabunya istirahat. Kamisnya full body, Friday-nya istirahat, dan hari Sabtunya betul-betul istirahat tapi tetap aktif beraktivitas fisik. Sedangkan untuk yang sudah intermediate, mereka sudah bisa fokus pada salah satu bagian tubuh yang mau dilatih. Misalnya hari Senin dia melatih chest, shoulders, tricep, abdominal. Selasanya dia fokus di back, legs, and bicep ya. Di hari Rabu dia istirahat. Hari Kamis dia fokus ke dia mulai ke siklus yang tadi lagi gitu ya, istirahat lagi, dan hari Minggunya juga istirahat ya. Nah, tadi kita bahas tentang frekuensi dalam bentuk berapa kali ya dalam seminggu. Sekarang kita bahas frekuensi dalam bentuk sekali latihan ada berapa set sih untuk otot gitu ya. Oke. Set itu apa set? Set adalah volume latihan dalam sekali latihan. Kamu latihan ototnya ya, berapa set misalnya ya. Dalam satu set terdiri dari beberapa pengulangan atau repetisi. Biasanya dalam satu waktu latihan, kita bisa bagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah warming up, kemudian intensive exercise-nya itu sendiri, yang ketiga cooling down atau pendinginan. Di warming up biasanya kita bisa sampai 2-3 set ya. Ada set untuk tangan, warming up bagian tangan, ada warming up bagian perut, warming up bagian kaki misalnya, dan juga warming up bagian whole body misalnya ya. Kalian bisa searching di YouTube untuk latihan warming up apa saja sih biasanya gitu ya. Kemudian intensive exercise itu sendiri. Kalau melatih bagian abs ada berapa set? Ya, misalnya abs bagian lower abs, ada upper abs, side abs, ya itu bisa beberapa set ya. Nah, itu latihannya macam-macam. Kemudian cooling down atau pendinginan itu juga bisa beberapa set. Ada set cooling down bagian tangan, cooling down bagian paha, cooling down bagian hamstring, cooling down bagian bahu, ya itu bisa lebih dari 3 set. Ya, itu yang disebut dengan set. Satu set itu bisa terdiri dari beberapa gerakan. Nanti coba teman-teman lihat di YouTube deh. Contohnya warming up. Nah, coba kalian lihat berapa set dia warming up. Pasti set itu biasanya berdasarkan bagian-bagian tubuh yang dilatih. Jumlah set dapat ditambah secara bertahap ya. Menurut teori dikatakan untuk mendapatkan kekuatan optimal, lakukanlah 3 set yang terdiri dari 6 repetisi. Nanti kita bahas apa itu repetisi ya. Nah, kita masuk ke repetisi. Nah, repetisi adalah jumlah pengulangan setiap set. Jadi dalam setiap set berapa kali repetisi? Contoh misalnya ada set latihan push up. Berapa kali push up diminta? Apakah 12 kali push up, 20 kali push up? Itu namanya repetisi. Bagi pemula atau atlet yang sudah lama tidak berlatih, disarankan satu setnya itu minimum 12 repetisi. Jadi diminta repetisinya yang banyak aja, nggak apa-apa, lebih dari 10 kali. Yang penting latihannya intensitas ringan. Ya, biasanya semakin ringan intensitas, maka jumlah repetisinya akan semakin banyak. Ini cocok untuk pemula. Kalau yang sudah intermediate sampai high, biasanya jumlah repetisinya akan mulai berkurang, tapi intensitasnya semakin berat. Nah, oke, tadi kita sudah bahas frekuensi untuk latihan otot. Sekarang kita bahas intensity untuk latihan otot. Kalau latihan kardiorespiratory kita bahasnya METS dan MHR. Untuk latihan otot kita bahas pakai maximum repetition. Satu maksimum repetition adalah beban maksimum yang dapat dilakukan dalam 1 kali angkatan atau 1 kali repetisi. Misalnya, seorang atlet dapat mengangkat bench press. Bench press itu tahu ya, barbel yang besar tuh yang diangkat pakai tangan di atas dada ya. Kalau seorang atlet bisa mengangkat bench press sebesar 303 kg dalam sekali angkat, kemudian kita tambahkan lagi bebannya, barbelnya
dia nggak bisa ngangkat lagi, maka bisa kita katakan bahwa 300 kg itu adalah satu maksimum repetition untuk latihan bench press itu untuk atlet tersebut. Jadi beda orang akan beda-beda nih maksimum repetitionnya. Sama seperti tadi MHR ya, beda umur pasti beda MHR. Begitu pula dengan maksimum repetition ya. Cara mencarinya adalah dengan cara seperti ini ya. Kalau dikasih angkatan sekian, dia bisa angkat nggak? Kalau dia ditambah bebannya bisa angkat lagi nggak? Kalau dia nggak bisa lagi, berarti maksimum dia ya segitu gitu ya. Itu yang disebut dengan maksimum repetition. Maksimum repetition dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada umur, pengalamannya dia sebagai atlet atau sebagai binaragawan, dan juga kondisi latihan. Mengetahui maksimum repetition ini sangat penting ya untuk menentukan intensitas latihan. Jangan sampai dia latihan di atas maksimum repetition dia. Ini contoh ya. Ketika orang berlatih di 100% RM adalah 100% maksimum repetition, pasti angkatan yang bisa dia lakukan cuma 1 kali. Karena udah maksimal ya. Tapi semakin diturunkan persen maksimum repetitionnya, maka jumlah angkatan yang bisa dilakukan lebih dari sekali ya. Misalnya kalau jadi 95%, dia bisa 2 kali ngangkat. Diturunkan menjadi 86%, dia bisa 3 kali ngangkat. Diturunkan menjadi 53% misalnya, dia bisa 7 kali ngangkat ya. Itu tadi saya katakan, repetition itu berlawanan dengan intensitas. Semakin rendah, semakin tinggi intensitas, maka masih semakin kecil jumlah repetisi yang dilakukan. Bagi pemula, intensitas itu biasanya disarankan 50-70% dari RM atau maksimum strength. Dan sedangkan untuk mereka yang sudah levelnya intermediate dan high, disarankan lebih dari 70-90% maksimum strength. Lalu 100%-nya kapan, Bu? Kalau dia lagi tanding. Oke ya. Nah, ini salah satu contoh pola latihan untuk latihan otot. Termasuk tergantung dari tujuannya ya. Ada yang tujuannya untuk conditioning saja, ada yang tujuannya untuk endurance atau daya tahan, ada yang tujuannya untuk hipertrofi otot atau pembesaran otot, ada yang tujuannya untuk strength atau kekuatan otot. Semakin ke kanan, maka semakin tinggi intensitasnya atau semakin berat latihannya. Conditioning kan cuma itu aja ya, seperti pemeliharaan aja ya. Endurance untuk daya tahan. Oke, kita lihat di sini. Repetisi pasti semakin ke kanan akan semakin kecil, karena semakin ke kanan ini intensitasnya semakin berat. Tujuannya untuk strength ini ya, berat sekali. Jumlah set, kalau jumlah set akan semakin banyak. Ya, tadi saya katakan semakin meningkat intensitas maka akan semakin banyak jumlah set. Oke ya, ini intensitas jelas semakin ke kanan semakin tinggi. Recovery-nya semakin kanan akan semakin lama ya, karena semakin tinggi juga intensitas yang dilakukan. Oke, tadi kita sudah bahas frekuensi dan intensitas, kita bahas time-nya. Seberapa lama latihan otot itu ya. Untuk pemula, dengan jumlah set 1-3 set, jumlah repetisi 8-12, time-nya memang 30-1 menit. Sedangkan untuk intermediate to high, tentu durasinya akan semakin lebih panjang. Ya, karena apa? Karena jumlah setnya akan meningkat. Oke. Terakhir, type. Jenis latihan apa untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot ya. Ada beberapa jenis, bisa menggunakan mesin seperti yang di tempat-tempat gym. Bisa menggunakan free weights ya, benda-benda yang berat seperti barbell dan lain-lain. Resistance weight band, pakai karet resistance. Medicine ball, pakai bola. Atau own body weight, pakai berat badan sendiri juga bisa. Nah, ini contoh yang pakai medicine ball ya. Untuk ini latihan lung ya. Ini untuk kekuatan paha, latih paha. Ini yang pakai alat-alat tadi ya, pakai mesin ya. Nah, ini untuk kekuatan bicep ya. Nah, ini barbel untuk bicep ya. Ini menarik ya, ini kalau menarik bisa ke perut juga, bisa ke tangan juga ya. Nah, ini yang menggunakan pita. Ini pita adalah karet ya. Karet namanya resistance band. Bisa dibeli di e-commerce banyak sekali. Teman-teman kalau mau latihan pakai resistance band sebagai pemula bisa ya. Untuk latihan kaki, otot kaki, ini untuk otot paha nih ya, bisa dilakukan dengan resistance band. Ya, ini untuk tangan ya. Oke. Nah, ini yang menggunakan bench press tadi kita bilangnya adalah bench press. Nah, bench press ini untuk latihan kekuatan. Oke. Kita sudah selesai dengan latihan otot. Sekarang kita masuk ke latihan untuk body composition.
Untuk latihan body composition, konsep fitnya tidak terlalu jauh berbeda dengan yang untuk kardiorespiratory, karena biasanya latihan untuk mencapai daya tahan jantung paru-paru secara tidak sengaja akan juga melatih pembakaran lemak untuk mencapai body composition yang bagus ya, untuk menurunkan lemak dan meningkatkan massa otot. Jadi kita perlu memadu padankan jenis-jenis latihan tadi tuh. Aerobiknya dapat, latihan ototnya juga dapat kalau mau dapat body composition yang bagus ya. Jadi body composition itu kan adalah komposisi tubuh kita ya. Kita inginkan lemak yang serendah-rendahnya dan otot yang sebesar-besarnya. Itu adalah body composition yang kita harapkan. Nah, jadi untuk frekuensinya kita bisa menerapkan sehari-hari. Kita bisa padukan antara latihan aerobik dengan latihan otot. Intensitinya ini low, kenapa? Karena untuk pemula. Tapi kalau bagi yang mereka yang intermediate, mereka bisa meningkatkan levelnya menjadi lebih tinggi lagi. Time-nya 60 menit karena intensitasnya kan low ya bagi pemula. Tapi kalau bagi mereka yang latihan otot, semakin meningkatnya intensitas maka akan semakin kurang waktunya. Tipenya ini macam-macam. Maksimalkan saja berbagai aktivitas fisik dan latihan fisik yang dapat Anda lakukan. Anda mau aerobik, Anda mau latihan otot, silahkan. Itu akan meningkatkan, memperbaiki body composition. Jangan lupa tingkatkan aktivitas fisik ya, rajin. Misalnya walking, hindari gojek ya, hindari ojek dan optimalkan sepeda. Misalnya bike to work, bike to school. Gunakan tangga dibandingkan elevator atau lift ya. Banyak bermain bola, banyak ikut klub-klub kebugaran, banyak ikut klub olahraga. Itu yang kita maksudkan bisa meningkatkan body composition. Terakhir, konsep fit untuk mencapai fleksibilitas. Bagaimana supaya lentur? Oke. Latihannya biasanya daily ya. Biasanya kalau latihan fleksibilitas bisa kita padukan dengan latihan yang lain, latihan aerobik maupun latihan otot. Pada saat warming up ya, pemanasan, atau pada saat cooling down atau pendinginan, itu latihannya biasanya berisi latihan-latihan fleksibilitas ya. Intensitasnya cukup dengan meregangkan otot dan tahan hingga melebihi panjang normal. Contoh misalnya kalau kamu latihan hamstring, nah cium lutut gitu ya, nah itu regangkan sepanjang-panjangnya sampai Anda bisa mencium lutut. Nah itu contoh latihan untuk peregangan. Waktunya masing-masing regangan tahan sekitar 10-15 detik. Tipenya macam-macam, ada dynamic stretching, ada static stretching, ada ballistic stretching. Silakan teman-teman cari sendiri di YouTube atau di media lainnya bagaimana sih melakukan dynamic stretching, static stretching, dan ballistic stretching. Dan silakan dipraktekkan.